Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini, rekan-rekan semua, saya akan mendiskusikan tentang beberapa uji statistik yang sering digunakan pada mahasiswa level S1. Ini tertuang di tutorial praktikum modul ke-4 sampai ke-8. Mohon maaf, ini salah ketik. Modul 4 sampai ke-8. Nah, di dalam modul tersebut ada modul 5 dan modul 7. Nah, untuk modul 5 sama modul 7 itu mohon untuk diabaikan saja, karena itu tidak kapasitasnya untuk level S1, itu untuk level S2 ataupun S3. Nah, rekan-rekan semua, kita terlebih dahulu memahami secara keseluruhan jenis-jenis penelitian. Ya, secara garis besar penelitian itu dibagi dua, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Nah, yang pertama, penelitian kuantitatif itu juga dibagi dua, yaitu eksperimen yang terdapat perlakuan dan penelitian non-eksperimen yang tanpa perlakuan. Nah, sedangkan penelitian kualitatif ini memang biasanya tidak diperkenankan ya, tidak biasa dilakukan oleh mahasiswa S1. Berhubung penelitian kualitatif ini memang lebih sulit dibanding penelitian kuantitatif. Banyak hal yang perlu dilakukan di penelitian kualitatif. Kelihatan sederhana, tetapi dalam analisisnya nanti teman-teman sekalian akan melakukan konten analisis yang di situ rumit kalau tidak biasa, sulit nanti untuk mendapatkan kata kunci, kemudian menjadi tema. Jadi output dari penelitian kualitatif itu ada tema penelitian yang diciptakan atau ditemukan. Nah, beberapa yang sering dilakukan untuk penelitian kualitatif itu ada fenomenologi, etnografi, dan studi kasus. Ada jenis penelitian lagi yang lain untuk yang kualitatif, tapi tidak cukup diketahui saja, yaitu misalnya ada grounded. Nah, kemudian kita fokus ke penelitian kuantitatif saja. Untuk penelitian eksperimen, ini ada dua, teman-teman sekalian, yaitu true eksperimen, atau ada istilah lain yang menggunakan random, yaitu RCT. Nah, true eksperimen berarti kalau kita melihat definisinya, true eksperimen itu adalah penelitian yang benar-benar terdapat perlakuan, yang di situ ada randomisasi. Nah, di sini yang kedua ini ada kuasi eksperimen. Sama-sama ada perlakuan, tapi kalau untuk yang kuasi eksperimen itu biasanya tidak ada randomisasi. Nah, perbedaan yang mendasar itu kalau true eksperimen wajib ada kelompok kontrol dan randomisasi. Nah, untuk kuasi eksperimen ini tidak wajib randomisasi, tetapi biasanya juga ada kelompok kontrol. Tuh. Nah, untuk level mahasiswa boleh yang kalau misalnya mau melakukan perlakuan, pilihlah yang kuasi eksperimen. Nah, karena di situ lebih sederhana dan tidak diperlukan hal-hal yang ketat. Ya. Oke, kita lanjutkan penelitian yang kuantitatif yang kedua adalah non-eksperimen. Nah, ini yang akan saya kupas lebih banyak untuk jenis penelitian ini. Nah, penelitian yang non-eksperimen yang paling sederhana adalah deskriptif. Nah, di situ biasanya kita hanya melakukan survei. Misalnya kita akan melakukan survei berapa sih kasus COVID di desa Karangmakal misalnya, atau di Kelurahan Karangmakal. Nah, itu kita akan mendata pasien-pasien yang positif COVID. Nah, itu namanya survei. Deskriptif hanya menggambarkan saja, tidak ada analisis atau tidak menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Paling sederhana. Nah, kalau untuk level 1 ini boleh, tetapi kalau kemudian
variabelnya sedikit, biasanya sama pembimbing ditolak karena terlalu sederhana itu. Nah, yang kompatibel yang bisa dan apa istilahnya layak dilakukan oleh satu adalah komparatif dan korelatif atau asosiatif. Nah, untuk komparatif ini kita membandingkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Jadi untuk komparatif ini kita antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Ya, jadi ada dua kelompok di sini, kelompok pembanding. Ya, karena komparatif membandingkan ya. Definisi dari komparatif itu kan membandingkan. Kemudian yang kedua adalah asosiatif atau korelatif. Ya, jadi untuk yang asosiatif korelatif ini yang sering kita dengar itu ada case control, ada cohort ya, menghubungkan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Nah, biasanya untuk yang asosiatif ini kelompoknya satu, kelompok respondennya satu. Jadi datanya diambilkan dari satu kelompok saja. Beda kalau komparatif biasanya ada dua kelompok. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Yang pertama uji komparatif. Ya. Nah, uji komparatif ini juga dibagi menjadi dua, yaitu parametrik dan non parametrik. Ya, untuk yang pertama, yang parametrik, ya seperti kita pernah bahas mengenai skala data. Ya, kalau skala data dari penelitian kita adalah nominal dan ordinal, itu masuknya non parametrik. Ya, yang kedua ini. Tapi kalau skala data penelitian kita adalah interval dan rasio, itu masuk kategori jenis uji parametrik. Nah, untuk parametrik sendiri itu dibedakan dari sampel dan independensi dari sampel tersebut. Nah, contoh misalnya, yang pertama ini ada dua sampel yang saling independen, ya, tidak berhubungan, ya, istilah lain tidak berhubungan. Nah, yang kedua ini ada dua sampel yang saling berhubungan. Nah, yang ketiga ini memang ada lebih dari dua sampel. Ini yang tadi saya katakan untuk ini memang tidak bukan nggak boleh ya, tetapi terlalu berat bagi level S1. Jadi saya tidak menganjurkan untuk mengambil ini, ANOVA. Ya. Cukup ini saja udah bagus ini. Yang 1, 2 atau nanti yang non parametrik. Yang dua sampel saja lah udah cukup. Ya, kayak yang pertama dua sampel yang saling yang tidak berhubungan. Nah, biasanya kalau ada dua sampel yang tidak berhubungan, kita akan menggunakan ya independent t-test, uji statistiknya. Jadi nanti dasarnya adalah dilihat dulu skala datanya interval ataupun rasio. Kalau itu interval ataupun rasio, maka kita masuknya jenis ujinya parametrik. Kalau itu sampelnya adalah independen, tidak saling berhubungan, artinya ada dua kelompok, maka kita pilih saja ini independent t-test. Ini saya ambil contoh judul penelitiannya ini. Perbedaan kecenderungan depresi pada laki-laki dan perempuan. Nah, kan betul kan ada dua kelompok. Kelompok satu laki-laki, kelompok kedua adalah perempuan. Nah, kenapa kemudian ini masuk jenis uji parametrik? Kita lihat ya. Kalau kita pakai alat ukur atau instrumen untuk mengukur depresi, itu nanti keluarnya adalah berupa angka. Nah, biasanya kalau angka itu masuknya ke skala interval ataupun rasio. Ya, sehingga dengan judul penelitian ini, maka uji statistik yang digunakan adalah independent t-test. Kemudian yang kedua, ada dua sampel yang saling berhubungan atau dua sampel dependent. Nah, sama-sama t-test, tapi untuk yang kedua ini beda. Nah, jenis t-testnya adalah paired sample t-test. Nanti di SPSS itu ada menu yang berbeda antara independent t-test dan paired t-test. Nah, ini contoh penelitiannya, yaitu pengaruh terapi herbal terhadap tekanan darah. Nah, tadi saya katakan bahwa dua sampel dependent adalah saling berhubungan. Artinya hanya ada satu sampel saja atau satu kelompok responden. Ya, tadi kan ini pengaruh terapi herbal terhadap tekanan darah. Berarti yang nanti gambaran penelitiannya adalah
tekanan darahnya diukur terlebih dahulu, kemudian diberikan terapi herbal selama berapa hari, misalnya 3 hari, maka hari keempatnya nanti diukur lagi tekanan darahnya. Nah, yang diukur siapa? Orangnya sama antara yang sebelum dan sesudah. Makanya dikatakan 2 sampel dependent atau saling berhubungan. Nanti pakainya adalah Paired Sample Test. Nah, sedangkan yang ini ANOVA tadi saya katakan tidak usah dipraktikkan di modul 5 kalau nggak salah ya, itu di skip saja. Itu cuman hanya sebagai wawasan saja. Contoh dari penelitian yang menggunakan uji ANOVA. Misalnya begini, perbandingan antara terapi herbal, bekam, dan relaksasi terhadap tekanan darah. Nah, kita lihat nih ada 3 variabel ya, 3 variabel. 1, 2, 3. Nah, kalau untuk S1 berat lah. Makanya saya katakan tidak usah. Oke, yang kedua adalah non parametrik. Ini manakala skala datanya adalah nominal dan ordinal. Nah, ini juga dibagi dua, yaitu yang tidak berhubungan dan yang berhubungan. Nah, untuk yang tidak berhubungan, biasanya kita memilih menggunakan Mann-Whitney U-test. Ada yang menyebutnya Mann-Whitney ya. Terserah lah, yang penting ini ya. Nah, ini contoh penelitiannya. Perbedaan kecerdasan emosional antara remaja di pondok pesantren dengan di kos. Nah, tadi saya katakan ketika ada independen berarti ada 2 kelompok responden, yaitu kelompok responden di pondok pesantren dan di kos. Nah, si peneliti ini ingin mengetahui bagaimana kecerdasan emosional antara remaja yang di pondok pesantren dan remaja yang tinggal di kos. Nah, nanti kecerdasan emosional biasanya nanti dikategorikan sebagai tinggi, sedang, dan rendah. Itu maksudnya skala data nominal ya. Nanti dibandingkan antara remaja yang kecerdasan emosional remaja yang tinggal di pondok dan di kos. Nanti ujinya pakainya ini Mann-Whitney U-test. Kemudian yang berikutnya adalah 2 sampel yang saling berhubungan. Untuk yang saling berhubungan berarti ada 1 kelompok responden saja. Nanti diukur kemudian dimasukkan ke dalam rumus uji statistik Wilcoxon. Ini contohnya Wilcoxon. Ya, jadi kalau kita ambil contohnya adalah perbedaan tingkat motivasi siswa setelah program terapi bermain. Nah, sekali lagi saya jelaskan bahwa ketika ada 2 sampel saling berhubungan, maka hanya ada 1 kelompok. Mengukurnya pre dan postnya pada kelompok yang sama. Ini kan tingkat motivasi sebelum dan setelah terapi bermain. Ya. Jadi diukur terlebih dahulu tingkat motivasinya sebelum terapi bermain, kemudian setelah terapi bermain diukur lagi. Nah, ya, sehingga kita akan menggunakan Wilcoxon. Nah, sedangkan yang uji asosiatif ini juga sama dibagi 2. Kalau tadi komparatif adalah membandingkan, nah untuk yang asosiatif atau korelatif ya istilah lain, di sini menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Sama halnya dengan yang tadi ada parametrik dan non parametrik. Untuk parametriknya sendiri skala datanya interval dan rasio sama. Nah, untuk ujinya ini yang biasa digunakan adalah uji Pearson Product Moment. Ini contoh yang biasa dilakukan oleh mahasiswa, yaitu untuk melakukan uji validitas item kuesioner. Jadi biasanya mahasiswa membuat kuesioner atau memodifikasi kuesioner yang sudah ada, kemudian untuk memastikan valid tidaknya sebuah instrumen, maka mahasiswa diharuskan melakukan uji validitas. Nah, uji validitas ini nanti teman-teman sekalian menggunakan uji Pearson Product Moment. Nah, sedangkan yang non parametrik ini yang cukup banyak. Apabila skala datanya adalah nominal dengan nominal, ya misalnya ini hubungan antara kehamilan remaja dengan kejadian depresi postpartum. Ya. Kita lihat kenapa ini dikatakan nominal. Ya. Kehamilan remaja ini variabel pertama, kehamilan remaja, variabel kedua dengan depresi ya.
Kehamilan remaja itu biasanya hanya dibedakan antara hamil dan tidaknya. Maka itu dikatakan nominal. Hanya ada dua dikotomi, hamil dan tidak. Demikian juga yang variabel yang kedua, depresi ini, depresi dan tidak. Ya, kejadian depresi ini kan yang terjadi depresi atau tidak. Ya, kan juga ada dua. Nah, ya, dua kategori. Ini dua kategori, ini juga dua kategori. Makanya dikatakan nominal vs nominal. Jadi biasanya kita menggunakan chi-square. Ya. Nih ya, jadi nanti teman-teman sekalian harus paham betul judul penelitian yang akan kita teliti, skala datanya itu termasuk nominal, ordinal, interval ataupun rasio. Kemudian ada yang lain yaitu ordinal vs ordinal, khusus yang tidak berpasangan. Ya, khusus yang tidak berpasangan. Nah, ini kita menggunakan Spearman rank. Ya, jadi kalau ada variabel independennya skala datanya ordinal, variabel dependennya skala datanya ordinal, misalnya baik, cukup, kurang dihubungkan dengan baik, cukup, kurang, maka kita biasanya pilih Spearman rank. Nah, contoh penelitiannya adalah hubungan antara kualitas pelayanan dengan kepuasan pasien. Nah, kualitasnya misalnya di sini baik, cukup, kurang, kepuasannya kepuasannya tinggi, cukup, rendah. Nah, sama kan? Nah, sehingga ini ordinal vs ordinal. Kita pilih Spearman rank. Nah, kemudian ada yang berbeda di sini, ada sama-sama ordinal vs ordinal, tetapi ini kita menggunakan Sommersby. Nah, sama-sama tidak berpasangan juga. Kenapa? Apa bedanya? Nah, kita lihat judulnya terlebih dahulu. Untuk yang Sommersby, hubungan tingkat pengetahuan dengan tingkat pemahaman. Nah, perhatikan di sini. Sama-sama nanti bisa juga ini tingkat pengetahuannya tinggi, sedang, rendah. Tingkat pemahamannya tinggi, sedang, rendah juga sama ya. Sama-sama ordinal dan ordinal kan, tapi ini kita menggunakan Sommersby. Nah, apa yang membedakan? Nah, untuk yang ini hubungannya simetris. Ya. Hubungannya simetris. Nah, kalau yang ini hubungannya retro ya, artinya ini bisa variabel tingkat pengetahuan bisa mempengaruhi tingkat pemahaman. Ya, demikian juga tingkat pemahaman juga mempengaruhi tingkat pengetahuan. Nah, disitulah nanti teman-teman sekalian harus jeli kapan kita menggunakan Spearman, kapan kita menggunakan Sommersby. Manakala skala datanya ordinal vs ordinal. Nah, karena beda ya. Ini yang sering kali memang salah kaprah, sering salah ya digunakan. Biasanya yang paling banyak ini memang ini tidak peduli hubungannya retro atau tidak ya. Variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Padahal harusnya Sommersby tapi pakainya tetap Spearman rank. Kalau ini kan kualitas mempengaruhi kepuasan, tapi tidak bisa kepuasan mempengaruhi kualitas kan. Nah, itu bedanya ya. Kalau ini mempengaruhi ini Spearman rank. Tapi kalau ini bisa mempengaruhi ini, maka pilihlah Sommersby. Kemudian yang berikutnya adalah ordinal dengan ordinal, tapi berpasangan, ya. Berpasangan, maka kita pilih Kendall-Tau test. Contohnya ini, hubungan IQ dengan nilai ujian. Atau juga misalnya pengaruh senam otak terhadap tingkat kecerdasan anak. Ya. Nah, untuk yang di Kendall-Tau yang menjadi poin dasarnya ini adalah mengukur data sebelum dan setelah, atau juga mengukur data yang hanya ada satu kelompok. Ini contohnya misalnya ini ya, hubungan IQ dengan nilai ujian. Tentu ini tidak kelompok yang berbeda, tapi ke satu kelompok saja.
orang yang diukur ya IQ-nya dan juga diukur nilai ujiannya pada kelompok orang yang sama. Demikian juga yang contoh yang kedua ya, sama respondennya satu kelompok saja, yaitu anak-anak ini ya, diukur tingkat kecerdasannya sebelum dan setelah diberikan perlakuan senam otak. Artinya antara pre dan postnya yang akan kita uji menggunakan kendal tahu. Jadi untuk yang seperti ini kita tidak boleh eksperimen tapi kendal tahu ya. Ini ya, jadi hati-hati di situ. Jangan sampai kita salah memilih. Karena kalau kita salah memilih uji statistik, maka hasil penelitian kita pun diragukan. Mungkin itu yang